Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasinta Dinda Wulandari dari kelas 12 IPA 2, siswa SMA Negeri 1 Bengkayang. Hari ini saya akan menjelaskan materi dalam pelajaran fisika, yaitu tentang gelombang elektromagnetik. Silahkan simak videonya sebagai berikut ya. Halo semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Kemajuan teknologi mampu membawa manusia terbang keluar angkasa. Lalu bagaimana cara berkomunikasi saat berada di luar angkasa? Bukannya di sana hampa udara ya? Nah, mungkin itulah yang sering terjadi atau menjadi pertanyaan buat teman-teman semua. Para astronot memanfaatkan gelombang radio untuk berkomunikasi, baik sesama astronot maupun dengan petugas yang ada di bumi. Tahukah kamu jika gelombang radio termasuk dalam gelombang elektromagnetik? Loh, apa itu gelombang elektromagnetik? Untuk melihat pembahasannya, mari kita simak video berikut. Pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Artinya, gelombang elektromagnetik bisa merambat meskipun dalam ruang hampa seperti di luar angkasa. Gelombang elektromagnetik dibentuk untuk medan magnet dan medan listrik yang saling merambat tegak lurus. Sumber penghasil gelombang elektromagnetik berbeda-beda. Beberapa di antaranya dihasilkan oleh nuklir atau atomik yang di dalamnya memuat fisika kuantum. Untuk kelajuan gelombang elektromagnetik bisa ditentukan dengan persamaan berikut. V sama dengan C sama dengan E per B. Keterangannya yaitu C sebagai kelajuan gelombang elektromagnetik meter per sekon. E sebagai besar medan listrik dalam satuan Newton atau Coulomb, dan B yaitu besar medan magnet dalam satuan Tesla. Spektrum gelombang elektromagnetik. Di awal pembahasan materi ini, kamu sudah dikenalkan dengan gelombang radio yang biasa digunakan oleh astronot untuk berkomunikasi. Ternyata gelombang elektromagnetik itu tidak hanya gelombang radio biasa, melainkan ada 7 spektrum yang wajib kamu hafalkan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki panjang gelombang terbesar dan frekuensi terkecil. Gelombang ini dihasilkan oleh elektron pada kawat penghantar. Elektron tersebut nantinya akan menghasilkan arus bolak-balik pada kawat. Gelombang radio dipancarkan melalui transmitter atau antena pemancar dan diterima oleh receiver atau antena penerima. Dan yang kedua yaitu gelombang mikro. Gelombang mikro merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi terkecil kedua setelah gelombang radio. Frekuensi gelombang mikro adalah 10⁻10 Hz dengan panjang gelombang 3 mm. Gelombang mikro biasa dimanfaatkan untuk kepentingan deteksi bawah laut menggunakan radar, membantu pendaratan pesawat dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah sinar inframerah. Sinar inframerah memiliki frekuensi lebih besar daripada gelombang mikro. Frekuensi sinar inframerah berada di rentang 10⁻10 Hz sampai dengan 10⁻14 Hz. Artinya panjang gelombang sinar inframerah lebih kecil daripada gelombang radio dan gelombang mikro. Sinar inframerah banyak diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya di bidang kedokteran untuk terapi saraf dan penyembuhan penyakit encok, di bidang militer untuk melihat di tempat gelap atau berkabut, di bidang elektronika untuk remote control, dan masih banyak lainnya. Yang keempat yaitu cahaya tampak. Jika di spektrum sebelumnya kamu tidak bisa melihat wujud gelombangnya, tidak demikian dengan cahaya tampak. Warna-warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu merupakan bentuk spektrum cahaya tampak. Cahaya tampak memiliki frekuensi sekitar 10⁻15 Hz dengan panjang gelombang 400 nm sampai dengan 800 nm. Panjang gelombang terpendek dari cahaya tampak dimiliki oleh cahaya ungu. Artinya cahaya ungu memiliki frekuensi dan energi terbesar dibanding warna lainnya. Sementara itu, panjang gelombang terpanjang dimiliki oleh cahaya merah. Aplikasi cahaya tampak bisa kamu lihat pada laser. Yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet atau biasa disingkat dengan sinar UV merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10⁻15
sampai dengan 10⁻16 Hz. Panjang gelombang sinar UV adalah 10 sampai dengan 100 nm. Sinar UV dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Dan yang keenam, sinar X. Sinar X merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan frekuensi atau energi terbesar kedua setelah sinar gamma. Frekuensi sinar X berada di kisaran 10⁻16 sampai 10⁻20 Hz. Sinar ini ditemukan oleh William Roentgen. Itulah mengapa sinar X juga bisa disebut sinar Roentgen. Sinar X dihasilkan oleh aktivitas elektron berkecepatan tinggi yang menumbuk logam. Tumbukan antara elektron dan logam disertai pelepasan energi dalam bentuk radiasi sinar X. Oleh karena energi sinarnya besar, tidak heran jika sinar X mampu menembus logam dan tulang manusia. Yang ketujuh yaitu sinar gamma. Sinar gamma merupakan spektrum gelombang elektromagnetik dengan energi tertinggi. Hal itu dikarenakan sinar gamma memiliki frekuensi tertinggi di antara spektrum gelombang elektromagnetik, yaitu 10⁻20 Hz sampai 10⁻25 Hz. Mengingat energi sinar gamma sangat besar, tak heran jika sinar ini bisa menembus logam beberapa sentimeter. Sinar gamma dihasilkan oleh aktivitas radioaktif atau atom-atom yang tidak stabil di reaksi inti. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Adapun sifat gelombang elektromagnetik adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kecepatan konstan di ruang hampa yaitu sebesar 3 kali 10⁻8 meter per sekon. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh medan listrik maupun medan magnet karena tidak bermuatan listrik. Yang ketiga, termasuk gelombang transversal. Yang keempat, energinya bergantung pada besarnya frekuensi. Hal itu didasarkan pada persamaan Planck berikut. E sama dengan HF sama dengan HC per lambda. Keterangannya yaitu E sebagai energi radiasi yang dalam satuan Joule, H atau konstan Planck sama dengan 6,6 dikali 1034, dan F frekuensi atau dalam satuan Hertz yaitu C kelajuan cahaya sebesar 3 kali 10⁻8 meter per sekon, dan lambda yaitu panjang gelombang dalam satuan meter. Manfaat gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik memiliki manfaat yang sangat besar dalam kehidupan. Kira-kira apa saja ya manfaatnya? Apakah teman-teman tahu? Nah, daripada penasaran, inilah manfaat gelombang elektromagnetik. Yang pertama yaitu gelombang radio. Gelombang radio digunakan sebagai gelombang pembawa audio atau suara. Biasanya kamu kenal dengan radio. Yang kedua, gelombang mikro. Adapun manfaat gelombang mikro adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemanas makanan atau microwave. Yang kedua, untuk komunikasi pada teknologi radar. Yang ketiga, menganalisis struktur atomik atau molekul. Yang keempat, memandu pendaratan pesawat. Yang kelima, mendeteksi keberadaan suatu objek. Dan yang ketiga yaitu sinar inframerah. Adapun manfaat sinar inframerah adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu untuk terapi fisik, misalnya penyembuhan penyakit cacar dan encok. Dan yang kedua untuk fotografi pemetaan sumber daya alam. Yang ketiga digunakan pada remote control. Yang keempat, mengeringkan cat kendaraan dengan cepat pada industri otomotif. Yang keempat yaitu manfaat cahaya tampak. Yang pertama yaitu sinar laser digunakan pada bidang telekomunikasi untuk menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Yang kedua, sinar laser digunakan di bidang kedokteran sebagai alat untuk mendiagnosis penyakit. Yang ketiga yaitu di bidang industri. Sinar laser digunakan untuk mengelas dan memotong lempengan baja. Untuk manfaat yang kelima, sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet bisa dimanfaatkan untuk hal-hal berikut. Yang pertama yaitu proses fotosintesis atau asimilasi pada tumbuhan. Yang kedua yaitu pembentukan vitamin D. Yang ketiga membunuh kuman penyakit. Yang keempat mensterilkan ruangan. Yang kelima yaitu memeriksa keahlian tanda tangan di dunia perbankan. Dan untuk manfaat sinar X yaitu yang pertama adalah memotret organ-organ tubuh seperti tulang, jantung, dan paru-paru. Yang kedua, menganalisis struktur bahan atau kristal. Yang ketiga, mendeteksi keretakan atau cacat pada logam. Yang keempat, memeriksa barang-barang di bandara. Dan untuk manfaat sinar yang terakhir yaitu sinar gamma.
Yang pertama adalah terapi kanker, yang kedua sterilisasi peralatan rumah sakit, yang kedua sterilisasi makanan kemasan, yang ketiga pembuatan varietas tanaman unggul tahan hama, dan yang terakhir yaitu mengurangi populasi hama. Sekian manfaat dari spektrum dalam pembelajaran gelombang elektromagnetik. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi gelombang elektromagnetik dan semoga materi tersebut dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Bye-bye.